Seringkali saudaraku kita tidak mengenal Dia. Seringkali kita tidak mengerti, bahkan juga tidak mau tahu dengan teguran Tuhan sedang dilanda duka yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena orang pribadi yang mereka harapkan sudah nggak ada lagi, hilang pengharapan mereka. Tetapi yang jelas saudaraku, ada pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kedua murid ini. Nah, untuk sampai kepada pemulihan itu, apa yang terjadi, saudara? Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami merindukan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah tiap-tiap kehidupan kami Tuhan, hati kami rindu kepadamu ya Bapa di dalam surga. Rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Rindu akan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Kau yang sudah mengangkat kehidupan kami Tuhan dari lumpur dosa Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan dari cara hidup kami yang sia-sia. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan dari kebinasaan yang kekal itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Karya penyelamatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa di dalam firman-Mu sebagai kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sebagai suluh ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami Tuhan, firman yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkanlah seluruh bencana-bencana hidup kami Tuhan sebagai tempat berdiamnya kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Lukas pasal 24 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sekali lagi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tema pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, dalam renungan kita di pagi hari ini, yaitu menyingkap tabir kebutaan. Kalau kita berbicara tentang kebutaan, buta, ada orang buta secara jasmani, tidak dapat melihat secara jasmani. Ada juga orang buta secara rohani, artinya bahwa kerohaniannya sedang bermasalah. Buta secara jasmani dan juga buta secara rohani. Ada juga kedua-duanya buta. Buta jasmani, buta rohani. Artinya secara jasmani dia tidak dapat melihat. Secara rohani dia bermasalah, tidak ada hubungan dengan
Ada orang buta secara jasmani, tetapi rohaninya baik. Rohaninya tidak buta. Tetapi celakanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang tidak buta secara jasmani, tetapi buta secara rohani. Itu gambaran daripada orang yang buta. Di pagi hari ini kita mau belajar tentang menyingkap tabir kebutaan. Kalau kita hitung-hitung sampai hari ini, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan sampai saat ini, mulai dari kebangkitan, kita kan baru merayakan itu Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kalau kita hitung-hitung, sampai hari ini sudah 13 hari. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Dengan kata lain, 13 hari Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ada maksud Tuhan. Mengapa dia selama kurun waktu 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan selama 40 hari itu kita tidak tahu berapa kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Yang jelas lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, lebih dari 10 kali. Apa maksud Tuhan? Berkali-kali dia menampakkan diri dan rentan kurun waktu yang cukup lama. Nah, dalam pembacaan kita tadi, ini adalah satu peristiwa penampakan Yesus Kristus kepada 2 murid sekaligus, di mana para murid-murid ini sedang melakukan perjalanan ke Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu bukan perjalanan yang singkat. Kalau kita hitung-hitung, dikatakan firman Tuhan 7 mil jauhnya. Kalau kita kilometerkan kurang lebih 12 kilometer. Dan kalau kita hitung-hitung dengan jam, ya, karena perjalanan mereka kan dikatakan santai. Kenapa santai saya katakan? Karena ada dialog, ada percakapan di antara murid-murid ini. Ya, jadi kita taruhlah menempuh jarak 12 km itu kurang lebih 3 jam. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Emmaus itu sebenarnya kota terpencil. Ya. Sementara Yerusalem itu termasuk kota damai sejahtera. Ya. Yerusalem itu termasuk tempat pengajaran, kota pengajaran tentang damai sejahtera. Jadi coba bayangkan, ya, 2 murid ini meninggalkan Yerusalem menuju kepada Emmaus, meninggalkan kota damai sejahtera, meninggalkan tempat kota pengajaran tentang kedamaian, tentang damai. Kita tentunya masih mengingat peristiwa di mana Naomi meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu adalah artinya lumbung roti, ya. Tapi Naomi oleh karena bencana,
oleh karena kelaparan, dia tinggalkan itu Bethlehem sebagai tempat lumbung roti. Dan kalau kita kaitkan juga sekarang, banyak juga orang percaya yang meninggalkan rumah Tuhan, yang meninggalkan gereja. Padahal gereja adalah tempat di mana firman disampaikan, di mana firman diberitakan. Bahkan bukan saja tempat di mana firman diberitakan, tetapi gereja adalah bait Allah. Ya, jadi banyak orang-orang percaya meninggalkan bait Allah, tempat berdiam dirinya Allah, tempat di mana berita sukacita disampaikan, tempat di mana firman Allah disampaikan, tempat di mana kabar sukacita, kabar keselamatan disampaikan. Murid-murid, kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, ya, satu daerah yang sangat kecil. Lalu kalau kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kedua murid ini, dikatakan di situ, lalu Yesus secara tiba-tiba hadir bersama-sama dengan mereka. Artinya Yesus sendiri yang mendekati mereka. Yesus yang punya inisiatif. Sekali lagi tadi, para murid-murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus bukan karena ada pengutusan penginjilan, ada misi dari Yesus Kristus yang sedang mereka mau kerjakan, mau lakukan, tidak. Ya. Tetapi mereka meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Sebenarnya mereka meninggalkan Yerusalem karena ada kekecewaan di dalam diri mereka, khususnya mengenai Yesus Kristus. Tetapi Yesus mengetahui hal itu. Yesus mengetahui bahwa para murid-murid ini sedang di dalam kekecewaan, sehingga perlu dipulihkan hidup mereka. Dan Yesus hadir di tengah-tengah kedua para murid-murid ini. Yesus yang berinisiatif. Yesus yang melakukan pendekatan kepada mereka. Lalu kita juga ingat akan peristiwa di mana ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah juga berinisiatif untuk memanggil mereka. Sebabnya di dalam Kejadian itu dikatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Nah, karya keselamatan yang diperoleh, yang dimiliki oleh manusia, juga itu atas inisiatifnya Allah. Yang menjadi inisiatornya adalah Tuhan sendiri. Manusia bisa terbebas dari dosa, manusia bisa diselamatkan, bukan atas inisiatif daripada manusia, tetapi inisiatif daripada Tuhan sendiri. Nah, untuk apa Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka, kedua murid-murid ini? Apakah sedang sekedar nimbrung, pengen sedang tahu apa yang sedang mereka diperbincangkan oleh dua murid-murid ini? Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada rencana Yesus yang luar biasa, yang tidak disadari, yang tidak diketahui oleh para murid-murid ini. Sekali lagi, Yesus hadir bersama-sama. Yesus hadir di tengah-tengah perjalanan kedua murid ini. Ada rencana, ada maksud Tuhan.
sehingga Yesus perlu hadir. Saudaraku, kalau Tuhan sedang mengingatkan engkau, kalau Tuhan sedang berbicara kepada engkau, kalau Tuhan sedang menghampiri hidupmu, ingat baik-baik. Tuhan sedang punya rencana di dalam hidup. Ada maksud Tuhan ketika Tuhan mengingatkan engkau, ketika Tuhan menghampiri engkau, ketika Tuhan menggugah hatimu. Ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah di dalam hidup. Yang walaupun sesungguhnya engkau tidak tahu, Tuhan sedang menyelamatkan hidupmu. Tuhan sedang menyelamatkan keluargamu. Tuhan sedang menyelamatkan hidupmu dari tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan sedang menghindarkan engkau dari satu persoalan. Itu tujuan Tuhan, mengapa Tuhan menghampiri kehidupan kita, mengingatkan kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi seringkali saudaraku, kita tidak mengenal Dia. Seringkali kita tidak mengerti, bahkan juga tidak mau tahu dengan teguran Tuhan, dengan Tuhan menghampiri kehidupan kita. Sama seperti para murid-murid ini. Murid-murid ini tidak mengenal Yesus. Bayangkan saudaraku, tadi saya katakan bahwa perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus itu bukan perjalanan yang singkat. 12 kilometer, kurang lebih 3 jam, dan mereka sedang bercakap-cakap begitu akrabnya. Tentunya kalau bercakap-cakap saudaraku, tidak mungkin ya ada yang satu di depan, jarak antara satu dengan murid yang satu lagi katakanlah 5 meter, lalu jarak murid dengan Tuhan Yesus di belakangnya 5 meter. Nggak mungkin saudaraku. Kenapa? Karena mereka dikatakan di situ berdialog, ya, bercakap-cakap, dan cakap-cakap mereka itu begitu akrab. Tapi luar biasa, firman Tuhan katakan bahwa dua murid ini tidak mengenal daripada Yesus Kristus. Mengapa saudara? Para murid-murid ini sampai tidak mengenal daripada Yesus. Tentunya kita tahu saudaraku bahwa para murid-murid ini sedang dilanda duka yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena orang pribadi yang mereka harapkan sudah nggak ada lagi, hilang pengharapan mereka. Jadi saudaraku, ternyata kalau kita hilang pengharapan, orang yang kita harapkan tidak ada lagi. Bisa saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membuat kita tidak mengenal orang-orang yang di sekitar kita. Lalu para murid-murid ini juga mengalami trauma, mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, saudara-saudaraku yang mengalami kekecewaan. Kecewa kepada siapapun. Kecewa kepada orang tua, kecewa kepada anak, kecewa kepada keluarga, kecewa kepada pimpinan, kecewa kepada bawahan, kecewa kepada siapapun. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kekecewaanmu bisa membutakan mata jasmanimu, bisa membutakan mata rohanimu, sehingga engkau tidak mengenal Dia. Jadi saudaraku, kalau kita kecewa, buang jauh-jauh kekecewaan tersebut. Sehingga para murid-murid ini, oleh karena mereka sudah kecewa, hilang pengharapan,
orang yang tadinya begitu dekat dengan mereka. Perjalanan hidup murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, saudara. 3,5 tahun bersama-sama. Tentunya itu bukan waktu yang sangat singkat. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka seringkali bersama-sama, saudara. Satu rumah, satu tempat tinggal, ya. Di mana Yesus ada, murid-murid ini ada. Artinya, secara hubungan fisik, mereka mengenal betul siapa itu Yesus. Tetapi tiba-tiba firman Tuhan katakan, dalam perjalanan menuju Emmaus itu, walaupun ada percakapan yang begitu intens, tetapi tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita menemukan tadi di dalam pembacaan kita itu, saudaraku, dikatakan, lalu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus Kristus. Artinya ada pemulihan di situ, saudara. Tadi mereka sudah kecewa, sudah hilang pengharapan. Dalam perjalanan yang cukup jauh itu, Yesus dengan cara unik untuk memulihkan mereka. Pertanyaannya kemudian mungkin, kenapa tidak di tengah perjalanan mereka dipulihkan? Mereka harus sampai dulu ke tempat. Ini cara luar biasa, cara unik daripada Tuhan Yesus untuk memulihkan seseorang. Ya. Mungkin juga ada di dalam kehidupan kita ini, Tuhan memulihkan kita ketika kita mengalami hal yang demikian berat dulu. Ada, saudara. Tetapi yang jelas, saudaraku, ada pemulihan. Ada pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kedua murid ini. Nah, untuk sampai kepada pemulihan itu, apa yang terjadi, saudara? Nah, bagaimana kita supaya mengalami pemulihan yang dari Tuhan? Pengharapan kita dipulihkan oleh Tuhan, kekecewaan kita dipulihkan oleh Tuhan, apapun itu dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang 15-20 itu, ada komunikasi yang intens antara Yesus dengan para murid-murid. Jadi bagaimana caranya supaya hidup dua murid ini dipulihkan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan? Jalin komunikasi dengan Tuhan. Jalin komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-25-27, pahami firman Tuhan dengan benar. Murid-murid ini tidak mengerti, tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Kalau mereka pahami firman Tuhan itu, saudaraku, mereka tentunya tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan sudah menegaskan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka tidak mengerti, tidak memahami firman Tuhan. Saya tegaskan, saudaraku, pahami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan baik, dengan benar, supaya engkau memahami betul akan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya tabir kebutaan itu disingkapkan, dibukakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-28 sampai 29. Yesus masuk ke rumah mereka. Ya. Artinya, saudaraku, undang Yesus masuk ke rumahmu. Undang Yesus masuk ke tengah-tengah keluargamu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Rumah kita secara pribadi, diri kita ini. Undang Yesus, saudara. Lalu yang berikutnya, ayat yang ke-30. Dikatakan di sana Yesus memecah-mecahkan roti lalu membagi-bagikannya kepada kedua murid itu. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangun persekutuan dengan Tuhan.
bangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan peribadatan, jangan tinggalkan gereja. Sebagaimana para murid ini meninggalkan Yerusalem, sebagaimana Naomi meninggalkan rumah roti Bethlehem, demikian juga kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan peribadatan kapanpun yang dilakukan oleh gereja di mana saudara beribadah. Secara khusus peribadatan yang kita lakukan dalam setiap minggunya. Maka saya yakin dan percaya, saudara, sebagaimana yang dialami oleh para murid-murid ini, mereka dipulihkan. Ya, mereka dipulihkan. Kekecewaan mereka dipulihkan, pengharapan mereka dipulihkan. Ya, itu yang terjadi tadi di dalam pembacaan kita. Dan kita pun tentunya pribadi lepas pribadi mau dipulihkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, dengar baik-baik, saudara. Kita perlu pemulihan yang daripada Tuhan. Engkau perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari kekecewaan. Dipulihkan dari ketidakadanya pengharapan. Mungkin saat ini engkau putus asa. Dan biarlah kiranya ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, keputus asaanmu engkau rubah. Kekecewaanmu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Bagaimanapun situasi kami saat ini Tuhan, bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kami Bapa di dalam surga. Bagaimanapun hancurnya hidup kami Tuhan, kami mungkin sudah dikesampingkan, disingkirkan oleh orang lain Tuhan. Kami kecewa kepada orang-orang Tuhan. Kami kecewa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bahkan mungkin juga Tuhan, kami kecewa kepada Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Justru di saat-saat kekecewaan itulah, justru di saat-saat hilang pengharapan kami Tuhan, justru di saat-saat kami berputus asa, Tuhan hadir dengan kerelaan hati-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, untuk memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sebabnya hamba berdoa Tuhan, bagi mereka-mereka yang mengalami kekecewaan Tuhan, pulihkan kekecewaan mereka, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecewa terhadap orang tua juga Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kecewa kepada orang tuanya Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau orang tua kecewa kepada anaknya Tuhan, pulihkan juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau suami istri kecewa, saling kecewa Tuhan, biarlah Engkau kerjakan pemulihan di tengah-tengah kehidupan suami istri Tuhan. Atau juga Tuhan, ada bawahan yang sedang kecewa kepada para pemimpin, kepada pimpinannya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa di dalam surga, pimpinan kecewa kepada kebawahannya Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan Tuhan. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka. Yang berputus asa Bapa di dalam surga, Engkau rubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau Tuhan, diagungkanlah Engkau ya Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan Tuhan,
ketika kami mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika kami memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, ketika kami menjalin persekutuan dengan Engkau Bapa di dalam surga, maka hidup kami pun akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menerima pemulihan yang daripada Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau singkapkan mata rohani kami Bapa. Mata rohani kami yang buta akan kebenaran selama ini Tuhan, Engkau singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, meteraikanlah firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa. Ini menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami sepanjang hari ini, di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.